cara Anies membungkam interpelasi DPRD DKI Jakarta dengan mengundang 7 fraksi untuk membahas Formula E dan berujung pada gagalnya hak interpelasi. Biarkan itu proses berjalan di internal Dewan, karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan. Jadi saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya. Saya kira persiapan kita sangat tidak memungkinkan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari hak interpelasi ini, tidak ada berujung pada menjatuhkan Bapak Gubernur, tidak ada. Pada saat dua fraksi, yaitu fraksi PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi, mereka dicoba digergaji di awal oleh 7 fraksi lainnya. Kalau kita mau jujur, ini adalah sebuah pelecehan, sebuah sikap yang merendahkan martabat, sangat-sangat merendahkan martabat. Sampai kemudian harus menggunakan logika kekuatan politik, oligarki tanda kutip untuk membungkam hak memberikan keterangan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena seharusnya DPRD itu rapat dengan gubernur di kebun sirih, bukan di rumah dinas. Lalu sesudah mereka 7 fraksi itu kenyang, lalu mereka mengeluarkan sikap untuk kemudian menolak interpelasi. Secara de jure itu tidak dibenarkan anggota DPRD rapat dengan gubernur di rumah gubernur, harus di kebun sirih. Taktik politik licik coba dimainkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia gelagapan soal menguapnya dana rakyat yang digunakan untuk Formula E, namun pada akhirnya acaranya gagal. Uang rakyat hilang tanpa kejelasan begitu saja. Demi ambisi Formula E-nya, Anies mengorbankan banyak pihak. Ia rela memangkas dana penanggulangan banjir. Ia juga sudah menggunduli Monas yang katanya sebagai tempat untuk balapan Formula E itu. Namun apa kenyataannya? Formula E gagal total. Uang fee-nya menguap. Tanggung jawab dan keterangannya gagal. Alih-alih berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan uang rakyat yang sudah hangus dan hilang bermiliar-miliar itu, Anies lebih memilih diam dan sibuk warawiri untuk pencitraan, dan tak lupa dengan mulut berbusa-busa menyampaikan kata demi kata yang tidak bermakna. Melihat hal ini, fraksi Partai PSI dan juga PDIP geram dengan tingkah Anies. Ia kemudian menyerahkan surat interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E kepada pimpinan DPRD, di mana total ada 33 anggota DPRD DKI yang menandatangani surat tersebut. Rashidi menjelaskan salah satu faktor yang membuat fraksinya mengajukan interpelasi adalah APBD dalam keadaan defisit. Faktor lainnya mempertimbangkan dugaan pemborosan dalam penyelenggaraan Formula E dalam temuan BPK. Bahwa anggaran untuk Formula E itu harus menggunakan APBD. Oleh karena itu kawan-kawan semua, APBD pada saat ini dalam keadaan defisit. Oleh karena itu kami ber-25 ditambah dengan 8, sekitar 33, merasa perlu mempertanyakan hal ini. Kami secara perorangan maupun bersama dari 2 fraksi PDIP dan PSI hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan satu hak interpelasi, kata anggota DPRD DKI fraksi PDIP Rashidi di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus. Ini baru setengah jalan dan belum bisa dikatakan berhasil karena jumlahnya baru 33 orang anggota dewan. Padahal butuh lebih dari separuh total anggota untuk memulai rapat paripurna interpelasi. Selain itu butuh persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir untuk memutuskan interpelasi. Jadi kalau hanya berharap dari jumlah anggota dari PDIP dan PSI saja tentu tidak akan cukup.
Anies sebelumnya mengatakan dirinya tidak risau soal pengajuan interpelasi oleh fraksi PSI dan PDIP terkait Formula E. Dia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan kepentingan warga di tengah pandemi COVID-19 ketimbang masalah interpelasi Formula E. Rupanya, Anies mulai gemetaran dengan dua partai tersebut. Ia pun berniat melawan surat interpelasi itu dengan menggandeng 7 fraksi di DPRD DKI untuk menolak hak interpelasi yang diajukan fraksi PDIP dan PSI. Anies ketar-ketir, ya bagaimana tidak, nasibnya kini sudah di ujung tanduk. Di masa-masa akhir jabatannya, nama Anies makin meredup, sedang kasusnya satu persatu dibongkar. Dengan tegas, Anies mengatakan kembali, isu interpelasi tak menyita perhatian pihaknya. Ini persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali. Justru kita malah lebih fokus, lagi sibuk-sibuk menangani COVID. Kita akan terus sibuk menangani COVID, katanya. Ini persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali. Justru malah kita lebih fokus pada lagi sibuk-sibuk nanganin COVID, kita akan terus sibuk mengurusi COVID sampai tuntas dan sampai semua warga Jakarta bisa kembali beraktivitas dengan selamat. Biarkan itu proses berjalan di internal Dewan. Kalau itu bukan menyangkut kami, ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan, katanya. Biarkan itu proses berjalan di internal Dewan, karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan. Tapi semua itu hanya lip service, hanya ucapan saja yang tidak sesuai dengan kondisi hatinya. Sebenarnya Anies sangat khawatir dengan interpelasi ini. Ini tampak jelas di mana Anies mengundang 7 fraksi DPRD DKI, minus PDIP dan PSI tak hadir, untuk melakukan pertemuan di rumah dinasnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta yaitu fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program Formula E. Kesepakatan 7 fraksi tersebut terjadi setelah mereka melakukan pertemuan dengan Anies. Kalau Anies tidak khawatir dengan interpelasi, kenapa dia mengundang mereka? Kalau tidak risau dan memikirkan interpelasi, kenapa harus mengundang untuk klarifikasi? Bukannya mengklarifikasi saat interpelasi. Semua bisa dijelaskan saat interpelasi nanti, nggak terang benderang, agar terang benderang, dan publik pun bisa tahu semua kejelasan yang selama ini gantung. Tapi Anies malah undang mereka di rumah dinas. Apa yang dibicarakan Anies sebenarnya? Apakah ada hal yang ditutupi dan perlu dibicarakan secara tertutup? Katanya, Formula E ini harus dilaksanakan karena dapat menjadi pemantik ekonomi yang sempat tersumbat karena pandemi. Penulis rasa ini tak ada kaitannya sama sekali. Seberapa yakin Formula E akan diadakan dengan penonton kapasitas full? Kalaupun ada, pasti dibatasi sekian persen saja. Mendongkrak ekonomi dari segi apa? Tidak ada yang tahu persis jalan pikiran Anies. Semakin jelas kalau Formula E ini adalah andalan Anies untuk mendongkrak elektabilitasnya. Kalau berhasil, dia akan pamer ke publik. Temuan-temuan BPK sudah cukup mengungkapkan siapa Anies ini dan bagaimana kinerjanya selama ini. Namun sayang, Anies ternyata cukup licin untuk hanya dipanggil oleh pihak berwajib. Diketahui sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari 7 fraksi diundang Anies Baswedan makan malam. Setelah sebelumnya, 2 fraksi DPRD, PDIP, dan PSI mengajukan hak interpelasi terkait program balap mobil Formula E. Hak interpelasi anggota fraksi PDIP dan PSI sebelumnya diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis 26 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh 33 anggota Dewan dari 2 fraksi tersebut. Berbeda dengan 2 fraksi tersebut, 7 fraksi yang diundang Anies makan malam menolak mengajukan hak interpelasi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta yaitu fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program Formula E. Kesepakatan 7 fraksi tersebut, kata Taufik, setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Kamis 26 Agustus 2021 malam. Jadi, secara umum, 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi. Kata Taufik dikutip dari Kompas.com, Jumat 27 Agustus 2021. Taufik mengatakan dalam pertemuan tersebut Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara tahun 2022.
Saat ini, kata Taufik, perekonomian Jakarta masih dalam kondisi terpuruk, sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal. Justru Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi, menumbuhkan kepercayaan luar kepada kita, kata Taufik. Kompas.com mendapatkan foto dari salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pertemuan Anies dengan para pimpinan 7 fraksi di DPRD DKI. Terlihat 7 pimpinan fraksi hadir dalam pertemuan tersebut, namun ada beberapa wajah yang tak bisa dikenali karena samar dan tertutup masker. Berikut beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta. Ketua Fraksi Demokrat Desi Kristiana Sari, Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto, Wakil Ketua Fraksi PKS M. Taufik Zulkifli, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Adrino, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Ketua Fraksi Golkar Basri Bako. Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis 26 Agustus 2021. Pengajuan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota Dewan, rinciannya 25 anggota fraksi PDIP dan 8 anggota fraksi PSI. Inisiator pengajuan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Imam Madia, mengatakan, interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E. Dia mengatakan pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu. Karena selama ini tidak pernah mendapat kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi, rapat dimanapun kami tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI, kata Ima saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta Kamis 26 Agustus. Wakil Ketua Fraksi PDIP ini menyebutkan salah satu ketidakjelasan program Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tak pernah ditampilkan ke publik. Bahkan kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapat studi kelayakan Formula E. Komisi E kami rapat mengenai Formula E. Kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini nggak pernah diberikan, ucap dia. Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai Memorandum of Understanding atau MOU Formula E. Itulah sebabnya, kata Ima, fraksi PDIP dan fraksi PSI solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas. Di media sosial, sejumlah netizen menyindir aksi 7 fraksi tersebut yang menolak interpelasi. Sebagian menilai, pelaksanaan balap Formula E justru jadi pemborosan anggaran. Apalagi Pemprov DKI telah menggelontorkan 1 triliun tahun 2019 lalu. Netizen pun membagikan meme yang menyindir kelakuan 7 fraksi tersebut. Catat partainya jangan salah pilih, tulis meme tersebut. Masyarakat harus buka mata lebar-lebar. Lihatlah partai mana saja yang enggan ikut interpelasi. Interpelasi sangat dibutuhkan agar semuanya jadi jelas. Tanpa itu publik selamanya akan terus dibuat bingung. Anies bisa bebas melenggang, menjawab ala kadarnya dan tidak ada kewajiban untuk menjawab tuntas dan jelas. Berarti memang Anies tidak ada niat untuk memberikan penjelasan kepada publik dan sekaligus membuktikan kalau Anies tidak transparan. Wajar saja. Ingat kelebihan bayar, ada beberapa kali kelebihan bayar. Kalau interpelasi gagal, maka harapan terakhir ada di KPK. Kalau KPK juga tidak melirik, apa boleh buat? Anggap saja menerima kenyataan. Hehehe.